Kolesterol adalah suatu jenis lemak yang terdapat dalam sel-sel tubuh dan berbagai makanan. Secara kimia, kolesterol termasuk dalam kelompok sterol dan merupakan komponen penting dalam struktur sel-sel tubuh manusia. Meskipun sering dianggap sebagai zat yang merugikan, kolesterol sebenarnya memiliki peran vital dalam tubuh. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, olahraga teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan tentunya menghindari makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Dalam video hari ini, kita akan membahas 10 jenis makanan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol Anda. Seberapa banyak telur yang seharusnya dikonsumsi dalam satu porsi? Apakah Anda berencana untuk mengurangi konsumsi ikan sarden? Mari kita bahas apa saja makanan yang harus dihindari. Ikan sarden menawarkan manfaat nutrisi yang tinggi. Meskipun kaya akan zat besi, selenium, fosfor, magnesium, dan vitamin E, sarden juga mengandung jumlah kolesterol yang signifikan. Disarankan agar rata-rata orang tidak mengonsumsi lebih dari 300 mg kolesterol setiap hari. Sebagai perbandingan, 3 ons porsi sarden mengandung 121 mg kolesterol, sedangkan 3 ons tuna tanpa tulang hanya mengandung 39 mg kolesterol. Tuna juga merupakan sumber nutrisi sehat, termasuk asam lemak omega 3, protein, dan vitamin D. Telur. Satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 212 mg kolesterol. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kolesterol yang terkandung dalam telur juga merupakan komponen vital dalam membran sel, serta berperan dalam produksi estrogen, testosteron, dan kortisol. Kolesterol utama terdapat dalam kuning telur, sehingga bagi mereka yang memperhatikan kadar kolesterol, disarankan untuk mengonsumsi putih telur yang kaya akan yodium, folat, serta vitamin A, B, dan D. Telur sendiri memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, dan konsumsi 3 butir telur sehari oleh orang dewasa yang sehat tidak dianggap merugikan bagi kesehatan jantung. Mentega. Mentega termasuk dalam produk susu karena proses pembuatan mentega melibatkan pemisahan lemak dari krim susu, dan lemak ini kemudian diproses lebih lanjut untuk menghasilkan mentega. Dan ini memiliki dampak negatif pada produk susu dan sebaiknya menjadi perhatian bagi para pecinta susu. Mentega diketahui memiliki kandungan lemak tinggi yang merupakan penyebab utama penambahan berat badan dan risiko penyakit jantung. 1 sendok makan mentega saja mengandung 31 gram kolesterol dan 7,5 gram lemak jenuh. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dan disarankan agar rata-rata orang dewasa tidak mengonsumsi lebih dari 13 gram lemak jenuh per hari. Bagi yang sering mengonsumsi sarapan besar, mudah untuk melebihi asupan harian yang disarankan hanya dengan beberapa sendok mentega. Jika Anda memiliki masalah kolesterol tinggi, bijaksana untuk memperhatikan konsumsi mentega atau bahkan mencoba menghindarinya sepenuhnya. Hot dog. Perlu diwaspadai, terutama bagi mereka yang mengonsumsi junk food dengan jumlah yang tidak wajar. Hot dog tidak hanya mengandung kolesterol, tetapi juga lemak jenuh dan natrium. Sebagai gambaran, 1 hot dog mengandung sekitar 390 mg natrium dan 4 gram lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam mengonsumsi hot dog, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan jantung. Keju. 2 jenis keju paling populer yaitu cheddar dan Swiss. Keduanya kaya akan kolesterol. 1 cangkir cheddar mengandung sekitar 131 mg kolesterol, sedangkan 1 cangkir keju Swiss mengandung sekitar 123 mg. Dan jika Anda pecinta keju, penting untuk menjaga kolesterol Anda. Keju bisa menyehatkan jika dikonsumsi tidak berlebihan, karena keju dapat memberikan nutrisi penting seperti protein, kalsium, zinc,
dan vitamin A yang mendukung kesehatan tulang dan gigi. Donat. Rata-rata, donat dapat mengandung sekitar 11% dari asupan lemak jenuh harian, ditambah dengan 10 mg kolesterol. Jika donat tersebut berlapis gula, tambahan 4 mg kolesterol bisa ditemui. Konsumsi donat secara berlebihan dapat menjadi pilihan tidak sehat untuk memulai hari Anda. Es krim. Satu cangkir es krim dapat mengandung sekitar 44% dari asupan lemak jenuh harian dan sekitar 53 mg kolesterol. Meskipun es krim sering dianggap sebagai camilan musim panas yang menyenangkan, sebaiknya dikonsumsi dengan bijak karena kontribusinya terhadap asupan lemak jenuh dan kolesterol harian Anda. Dalam perspektif yang mengejutkan, satu cangkir es krim dapat memiliki lebih banyak lemak jenuh dibandingkan dengan seluruh hamburger. Meskipun popularitas es krim tetap tinggi, perlu diingat bahwa konsumsi berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Sayap ayam yang menduduki peringkat 8 ternyata memiliki kandungan kolesterol yang tinggi, terutama saat dikonsumsi dalam jumlah besar. Satu sayap ayam diperkirakan mengandung sekitar 27 mg kolesterol. Kecenderungan untuk lupa berapa banyak yang sudah dikonsumsi dapat menjadi risiko, terutama jika Anda mengonsumsi banyak sayap ayam sekaligus. Dalam satu porsi yang mungkin berisi 2 pon atau sekitar 20 sayap, Anda bisa mengonsumsi 540 mg kolesterol. Jika tambahkan bir dan kentang goreng, ini bisa menjadi kombinasi yang tinggi lemak dan kolesterol yang mungkin tidak sehat untuk jantung. Kepiting memberikan gambaran singkat tentang kontribusinya terhadap asupan kolesterol. Seekor kepiting ukuran sedang diperkirakan mengandung sekitar 96 mg kolesterol. Meskipun konsumsi kepiting mungkin jarang terjadi, terutama bagi mereka yang tidak tinggal di dekat laut, sangat penting untuk menyadari dampaknya pada asupan kolesterol. Daging olahan. Kandungan kolesterol dalam daging olahan dapat bervariasi tergantung pada jenis daging, metode pengolahan, dan bahan tambahan yang digunakan. Beberapa jenis daging olahan terutama yang tinggi lemak atau daging olahan yang mengandung banyak lemak tambahan biasanya memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Misalnya, bacon, satu potong bacon ukuran sedang dapat mengandung sekitar 6 mg kolesterol. Sosis. Kadar kolesterol dalam sosis bisa bervariasi tergantung pada jenis dan mereknya. Sebagai contoh, satu sosis bakar dapat mengandung sekitar 35–40 mg kolesterol. Daging asap, seperti daging asap sapi atau daging asap ayam, dapat mengandung sejumlah kolesterol tergantung pada jenis daging dan metode pengolahannya. Secara umum, daging olahan seringkali mengandung lemak tambahan dan garam yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Penting untuk diingat bahwa tidak semua lemak jenuh atau kolesterol berasal dari makanan itu sendiri. Cara makanan dimasak, diproses, dan disajikan juga dapat mempengaruhi dampaknya pada kadar kolesterol. Untuk menjaga kesehatan jantung, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh, tinggi serat, dan mengandung asam lemak omega 3. Jika ada kekhawatiran tentang kadar kolesterol, konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk saran yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi Anda.